Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi sama Miss Yani. Kali ini kita akan membahas tentang rotasi dan revolusi bulan. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang rotasi dan revolusi bumi. Sebelum masuk ke materi, mari kita baca doa bersama-sama dengan membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama kita bahas tentang rotasi bulan ya. Rotasi bulan itu artinya perputaran bulan pada porosnya. Nah, waktu yang diperlukan bulan untuk berputar pada porosnya atau untuk melakukan satu kali rotasi itu memerlukan waktu 29,5 hari atau 29,5 hari. Nah, bulan ini berotasi dari arah barat ke arah timur. Nah, sama seperti bumi juga berotasi dari barat ke timur. Revolusi bulan. Berikutnya kita bahas tentang revolusi bulan. Revolusi bulan adalah perputaran bulan mengelilingi bumi ya. Jadi sebenarnya bulan ini melakukan 3 gerakan nih. Pertama rotasi, dia berputar pada porosnya. Kemudian revolusi bulan atau berputar mengelilingi bumi, dan yang ketiga bersama-sama dengan bumi mengelilingi matahari. Nah, bulan mengelilingi bumi dalam orbit yang berbentuk elips. Perputaran bulan yang mengelilingi bumi menyebabkan adanya perubahan pada bagian bulan yang mengenai atau yang terkena sinar matahari. Akibatnya, bulan sering terlihat berubah-ubah bentuk. Nah, perubahan bentuk bulan ini disebut dengan perubahan fase bulan. Revolusi bulan, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu daur penuh fase bulan yaitu 29,5 hari ya. Nah, tadi kala rotasinya ternyata sama kala revolusinya sama. Waktu rotasi sama waktu revolusi sama-sama 29,5 hari. Oleh karena itu, maka kita akan selalu melihat sisi bulan yang sama setiap kali kita melihat bulan gitu ya. Jadi sejak kecil ternyata kita melihat bagian bulan yang sama. Nah, pengaruh rotasi dan revolusi bulan. Pertama, terjadinya pasang surut air laut ya. Kedua, perubahan jumlah hari pada setiap bulan di kalender Hijriah. Pengaruh yang ketiga, terjadinya macam-macam fase bulan ya. Tadi ini akibat revolusi, dia jadi bagian yang kena mataharinya berubah-ubah. Jadi bentuknya juga berubah-ubah bentuk bulannya. Nah, ini dikenal dengan perubahan macam-macam fase bulan. Yang keempat, terjadinya gerhana bulan. Dan yang kelima, terjadinya gerhana matahari. Ya, jadi ada 5 pengaruh rotasi dan revolusi. Yang pertama itu tentang terjadinya pasang dan surut air laut. Air laut di bumi yang menghadap ke bulan akan tertarik oleh gaya gravitasi bulan sehingga mengakibatkan air lautnya jadi pasang. Sebaliknya, air laut yang membelakangi posisi bulan maka akan mengalami surut. Bagaimana sih prosesnya? Prosesnya seperti ini, ya ini gambarnya. Kondisi air laut pasang itu terjadi 2 kali, saat bulan purnama dan saat bulan baru. Ya, jadi saat full moon dan new moon ya, jadi saat bulan purnama dan bulan baru. Pada belahan bumi yang mengalami bulan purnama, nih bagian bumi yang mengalami bulan purnama, jarak dari air laut, nih yang biru-biru, jarak dari air laut dengan pusat bulan di sini dengan pusat bulan lebih dekat. Ya, jadi jarak dari permukaan air laut ke pusat bulan lebih dekat daripada jarak dari pusat bumi ke pusat bulan. Jadi jarak dari air laut, permukaan air laut ke pusat bulan ya lebih dekat daripada jarak dari pusat bumi ke pusat bulan. Sama halnya ketika terjadi bulan baru, jarak dari air laut ke pusat bulan lebih dekat daripada jarak dari pusat bulan ke pusat bumi. Ini mengakibatkan gaya gravitasi bulan lebih kuat. Ya, ini mengakibatkan gaya gravitasi bulan lebih kuat untuk menarik air laut. Ya,
Jadi ini mengakibatkan gaya gravitasi bulan lebih kuat untuk menarik air laut. Air laut menjadi sedikit lebih tinggi karena ketarik gravitasi bulan tadi ya. Jadi karena si air lautnya dekat sama si pusat bulan tadi, permukaan bulan, maka air laut tadi terkena gaya gravitasi bulan ya. Jadi gaya gravitasi bulannya lebih kuat untuk menarik air laut sehingga air lautnya lebih tinggi ya, menjadi sedikit lebih tinggi. Inilah yang disebut dengan air laut pasang. Lalu bagaimana sih proses air laut surutnya? Nah, ini gambarnya ya, ini proses air laut surut. Proses air laut surut kondisinya terjadi pada belahan bumi yang tidak mengalami bulan purnama atau bulan baru. Jadi kan kalau fase bulan itu kan beda-beda tiap daerah ya, tiap daerah, tiap lokasi itu beda-beda. Nah, daerah yang tidak mengalami bulan purnama ataupun bulan baru, maka dia akan mengalami surut atau disebut dengan pasang perbani. Ya, dia akan mengalami surut air lautnya. Jadi daerah yang tidak mengalami purnama ataupun tidak mengalami bulan baru, maka dia akan mengalami surut atau pasang perbani. Peningkatan ketinggian air laut di bagian yang bulan purnama tadi kan tadi tuh di daerah yang bulan purnama sama bulan baru dia akan mengalami pasang kan, air lautnya akan naik. Nah, ternyata air laut yang naik itu tuh dia mengambil jatah dari air di belahan bumi yang lainnya. Ya, jadi kan karena tadi misalnya di daerah A sama di daerah A mengalami bulan purnama nih. Maka di daerah A ini air lautnya akan pasang, akan naik ya, permukaan air lautnya akan naik. Nah, ternyata permukaan air lautnya itu naik juga ini mengambil jatah dari air di belahan bumi lain. Jadi naiknya dia ketarik itu juga menarik air di belahan bumi yang lain, ikut tertarik ya, sehingga di bagian belahan bumi yang tidak mengalami pasang atau di daerah yang tidak mengalami purnama ataupun tidak mengalami bulan baru, jadi air lautnya ikut ketarik sehingga jadi surut gitu ya. Ketarik sama yang tadi pasang. Nah, bisa dibilang ini tadi hal ini menyebabkan belahan bumi lainnya mengalami permukaan laut yang surut. Pada saat bulan separuh, air laut surut lebih banyak terjadi. Jadi, air laut surut itu terjadi paling banyak ketika fase bulan separuh. Kenapa? Karena bagian bumi tersebut berada tepat di tengah, di antara bagian yang mengalami bulan purnama dan bulan baru. Ya, jadi dia posisinya ada di tengah-tengah antara bulan baru dan bulan purnama ya. Bukan pasang, surutnya ini banyak terjadi di bulan setengah. Kenapa? Karena dia ada di antara bulan purnama dan bulan baru. Ya, jadi misalnya diulangi, surut ini terjadi ketika daerah tersebut tidak mengalami purnama dan juga tidak mengalami bulan baru. Ya, kenapa bisa surut? Karena air di permukaan laut tersebut tertarik oleh yang tadi daerah yang mengalami pasang. Jadi karena dia pasang naik, ternyata ikut menarik air di belahan bumi lain. Belahan bumi mana? Belahan bumi yang tidak mengalami purnama, tidak mengalami bulan baru, tidak mengalami pasang. Ternyata ikut tertarik gitu. Jadi di belahan bumi lain jadinya airnya surut gitu ya. Kemudian efek yang kedua dari revolusi bulan, ya, rotasi dan revolusi bulan adalah perubahan jumlah hari pada setiap bulan di kalender Hijriah. Ya, jadi jumlah hari pada kalender Hijriah per bulannya adalah antara 29 sampai 30 hari ya. Sedangkan bulan memerlukan waktu 29,5 hari untuk melakukan satu daur penuh fase bulan. Hal ini menyebabkan dalam kalender Hijriah, ditemukan adanya tahun kabisat ya, adanya tahun kabisat sama seperti di Masehi. Kalender Hijriah itu biasanya lebih cepat 11 hari daripada kalender Masehi, sehingga beberapa hari besar keagamaan umat Islam itu setiap tahunnya berubah. Jadi kan kayak misalnya nih Ramadan itu pasti biasanya majunya biasanya 11 hari gitu ya dari tahun sebelumnya pada kalender Masehi. Ini biasanya ya. Jadi biasanya lebih cepat 11 hari daripada kalender Masehi. Nah, makanya hari-hari besar keagamaan Islam itu nggak pernah tepat, pasti maju. Jadi nggak pernah tepat di kalender Masehinya, biasanya maju kayak Ramadan. Misalnya Ramadan tahun ini kita ada di bulan April. Nah, Ramadan tahun lalu kan kita ada di bulan Mei, itu biasanya maju ya. Lebih cepat 11 hari biasanya.
Beda dengan kalau yang ditetapkannya berdasar kalender Masehi. Apa contohnya? Kayak Natal. Natal itu ditetapkan tanggal 25 Desember ya. Tiap tahun akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember gitu ya. Jadi beda dengan perayaan umat Islam. Umat Islam itu kita menggunakan kalender Hijriyah. Jadi baik Ramadan, baik Idul Fitri, Idul Adha, atau hari besar keagamaan lainnya, itu mengikuti kalender Hijriyah sehingga akan berubah setiap tahunnya. Biasanya majunya biasanya 11 hari gitu ya. Nah, berikutnya apa sih dampak berikutnya dari revolusi dan rotasi bulan? Yang berikutnya adalah terjadinya macam-macam fase bulan. Nah, ini yang kita suka lihat nih. Ya, kadang bulan itu berubah-ubah. Kadang bentuknya bulan sabit, kadang bulan baru, kadang bulan setengah, kadang bulan apa nih bungkuk ya 3/4 kali ya bahasa kitanya bulan 3/4 disebutnya bulan bungkuk sama dia nih. Kemudian kadang juga bulan purnama. Jadi ini adalah fase-fase bulan. Kenapa sih bisa berubah-ubah ya? Karena bulan tadi kan bergerak sehingga daerah-daerah bulan yang terkena matahari berubah-ubah. Nah, karena daerah yang kena mataharinya berubah-ubah sehingga berdampak pada bentuk bulan yang kita lihat juga berubah-ubah ya. Berikutnya apalagi dampaknya terjadi gerhana. Nah, ini peristiwa yang tidak sering terjadi ya, tapi pernah kita alami ya beberapa tahun terakhir juga kita sempat melihat ada gerhana bulan dan gerhana matahari ya. Gerhana bulan efeknya salah satu efek maksudnya ini salah satu efek dari rotasi dan revolusi bulan yaitu terjadinya gerhana bulan. Gerhana bulan adalah peristiwa yang terjadi saat posisi ini di sini sudah urutkan ya, matahari, bumi, bulan urutannya. Jadi gerhana bulan urutannya matahari, bumi, bulan terletak pada satu garis lurus atau linear. Terjadi karena bulan berada di belakang bumi. Ya, jadi posisinya sudah bisa diurutkan tadi dari pengertiannya matahari, bumi, bulan berada pada satu garis lurus. Sehingga bulan itu ada di belakang bumi, ketutupan sama bumi. Sehingga sinar matahari yang seharusnya diterima oleh bulan karena ketutupan bumi jadi terhalang oleh bumi. Sehingga bulan berada pada bayang-bayang bumi. Jadi harusnya bulan kena sinar matahari karena bulan ada di belakang bumi, jadi sinar mataharinya terhalang oleh bumi. Ya, jadi nggak dapat sinar matahari, jadinya ada pada bayang-bayang bumi. Inilah proses terjadinya gerhana bulan. Berikutnya masih terjadinya gerhana bulan ya. Ini bayangan tadinya kan dibilang tuh bahwa ternyata bulan masuk ada di belakang atau ada di bayang-bayang bumi. Nah, bayangan tersebut terbagi dua, ada umbra, ada panumbra. Kamu harus bisa membedakan apa itu umbra, apa itu panumbra. Umbra itu adalah bayangan inti hitam pekat nih. Ya, dari gambar, bayangan inti hitam pekat nih namanya umbra. Sedangkan panumbra adalah daerah yang ada di sekitar umbra. Nah, daerah yang tidak terlalu pekat nih di sekitar umbra ya, daerah yang ada di sekitar umbra ini disebutnya panumbra ya. Jadi di selain daerah umbra itu daerah yang hitam pekat nih, yang gelap banget ini hanya umbra. Nah, sekelilingnya ini namanya panumbra. Kemudian efek berikutnya dari rotasi dan revolusi bulan adalah terjadinya gerhana matahari. Ya, gerhana matahari itu berarti posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Kalau tadi kan gerhana bulan, bulannya ketutupan sama bumi. Nah, kalau gerhana matahari itu buminya ketutupan sama bulan. Jadi bulannya ada di tengah, ya. Kalau tadi bulannya ada di ujung. Kalau sekarang bulannya ada di tengah. Jadi gerhana bulan itu posisinya matahari, bumi, bulan. Ya, bulannya kehalangan sama bumi. Nah, kalau gerhana matahari, buminya yang kehalangan sama bulan gitu ya. Gerhana matahari ini sendiri juga memiliki 4 jenis. Ada gerhana matahari total, sebagian, cincin, dan hibrid ya. Nah, ini adalah jenis-jenis gerhana matahari nih. Ada gerhana matahari total, ada gerhana matahari sebagian, ada gerhana matahari cincin, dan ada gerhana matahari hibrid.
Nah, tugas kamu untuk pertemuan kali ini adalah menjelaskan bagaimana proses terjadinya keempat gerhana ini, ya, gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari hibrid. Ya, jadi tugasnya adalah menjelaskan terjadinya gerhana matahari. Gerhana matahari apa yang dijelasin? Gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari hibrid. Ada 4 jenis gerhana yang harus kamu jelaskan, ya. Bagaimana sih proses terjadinya? Ya, kamu gambar ya yang bagus, kemudian kamu kasih penjelasannya bagaimana proses terjadinya gerhana matahari tersebut, ya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan Miss Yani tentang rotasi dan revolusi bulan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan tidak di-skip. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran fisika bersama Miss Yani dengan baik dan sungguh-sungguh. Ya, untuk pertemuan kali ini Miss tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.